Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Trinisi di mata kuliah Ekonomi Perbankan dengan dosen pengampunya adalah Bapak dosen Dr. Alpon Satrianto SEME. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan kembali seperti biasa untuk mereview sebuah jurnal internasional yang berhubungan tentu saja dengan perkuliahan ekonomi perbankan ini. Nah, untuk tahu apa judul review jurnal kali ini, kita langsung saja melihat ke slide next-nya. Nah, judul dari review jurnal kali ini adalah mengenai Financial Integration and Credit Democratization yang menghubungkan banking deregulation to economic growth. Jadi dia di sini melihat bagaimana deregulasi dari perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jurnal ini teman-teman ditulis oleh Elizabeth Bargera, Alexander Blatter, Edwin Hook, dan Morat Zegnick di tahun 2020. Oke, kita lihat bagaimana abstrak dari penelitian ini. Nah, teman-teman, penelitian ini menggunakan metode pencocokan yang membangun keadaan kontrafaktual sintesis untuk mengidentifikasi saluran yang menghubungkan deregulasi bank dengan integrasi keuangan dan kemudian berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam jurnal ini mereka mendokumentasikan efek positif tetapi bersyarat dari integrasi keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, jurnal ini juga mengeksplorasi efek heterogen integrasi keuangan antar negara tergantung pada mobilitas modal di setiap negara bagian. Nah, hasil dari temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antara integrasi keuangan dan perubahan sektor perbankan yang selanjutnya terkait dengan ekspansi penerima pinjaman. Nah, di sini menunjukkan bahwa integrasi keuangan mendemokrasikan pinjaman dan pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oke, kita lihat bagaimana pendahuluannya yang melatar belakangi untuk terjadinya topik ini untuk diteliti. Nah, teman-teman, reformasi percabangan Bank Amerika Serikat merubah sistem perbankan di Amerika Serikat. Pengaturan kelembagaan dari reformasi ini, pengaturan di mana 35 negara bagian menderegulasi pembatasan cabang bank intrastate mereka antara tahun 1970 dan 1996. Hal ini telah mendorong banyak penelitian empiris teman-teman yang berhubungan dengan kelembagaan dan deregulasi perbankan ini. Dengan menggunakan perubahan ini sebagai sumber variasi dalam kondisi pasar kredit, Jayarat dan Strahan tahun 96 menemukan bahwa deregulasi percabangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi rata-rata. Nah, adanya deregulasi percabangan perbankan, hal itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi rata-rata menjadi meningkat. Penelitian ini selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan bahwa pilihan suatu negara untuk melakukan deregulasi tergantung pada kondisi ekonomi dan politik suatu negara tersebut. Pada gilirannya, efek seleksi potensial ini memiliki implikasi untuk pilihan metode yang tepat untuk memperkirakan efek kausal deregulasi bercabang pada hasil ekonomi dan keuangan. Terlepas dari kemungkinan bahwa bias seleksi dapat merusak validitas internal pengaturan eksperimental alami deregulasi, literatur terus mengandalkan pengaturan ini untuk menjawab pertanyaan penting dalam perbankan, keuangan, serta pembangunan ekonomi. Kemudian teman-teman, karena negara bagian yang berbeda dapat merespon deregulasi secara berbeda. Nah, di sini di penelitian ini mereka mengelompokkan negara bagian yang menderegulasi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dan menghitung efek pemulihan rata-rata dalam setiap subsampel, serupa dengan penggunaan persyaratan inklusi atau pengecualian dalam studi medis. Nah, hipotesis di sini dibuat bahwa pembatasan percabangan bank mencegah bank membentuk jaringan cabang dan membatasi aliran modal geografis sebelum diregulasi ke berbagai tingkat di seluruh negara bagian. Di negara-negara bagian dengan modal yang terkonsentrasi secara geografis, beberapa peminjam yang memenuhi syarat tetapi secara geografis tidak beruntung mungkin tidak dapat memperoleh pinjaman yang mereka miliki di bawah alokasi modal yang secara geografis tidak dibatasi. Distorsi dalam pemberian pinjaman seperti ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, kita lihat bagaimana percabangan bank ini dideregulasi dan pertumbuhan ekonomi. Sejarah regulasi bank tingkat negara bagian. Hingga tahun 1970-an, perbankan di Amerika Serikat sangat diatur di tingkat negara bagian, teman-teman. Undang-undang negara bagian mencegah percabangan bank antar negara bagian dan intrastate.
Undang-undang ini membatasi bank untuk membuka cabang baru di seluruh negara bagian, dan mereka membatasi perusahaan induk bank untuk mengkonsolidasikan anak perusahaan menjadi cabang. Beberapa bagian penting dari undang-undang mendorong negara bagian untuk melakukan deregulasi sepanjang periode sampel 1970 sampai 96. Pada tahun 1975, Oregon dan Tennessee mulai mengizinkan perusahaan induk bank di luar negara bagian untuk memiliki bank di negara bagian tersebut. Kemudian Undang-Undang Perusahaan Induk Bank Federal tahun 1982 mengizinkan bank-bank gagal untuk diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan induk manapun terlepas dari lokasi negara bagian, melewati pembatasan tingkat negara bagian dari akuisisi ini. Pada tahun 1994, Regal-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act memimpin semua negara di bagian yang tersisa untuk menderegulasi percabangan interstate. Ini menurut Sherman tahun 2009. Deregulasi biasanya terjadi dalam 2 langkah, teman-teman. Langkah pertama memungkinkan merger dan akuisisi percabangan yang memungkinkan perusahaan induk bank untuk mengubah anak perusahaan menjadi cabang atau membeli bank lain dan mengubahnya menjadi cabang. Langkah kedua memungkinkan bank untuk memiliki cabang melalui de novo branching, yang berarti bahwa bank dapat berasal dan menemukan cabang baru dimanapun di negara bagian tersebut. Nah, di sini penelitian ini menggunakan tanggal deregulasi M dan E yang tercantum dalam tabel lampuran 1A yang ada di penelitian ini sebagai tanggal deregulasi untuk setiap negara bagian. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini para peneliti mengumpulkan data tentang kondisi perekonomian, populasi, dan karakteristik sektor perbankan untuk setiap negara bagian di Amerika Serikat. Sampel di sini mencakup periode tahun 1970 hingga 1996 dan mencakup 35 deregulasi intrastate yang terjadi antara 1975 dan 1991. Analisis di sini memerlukan data 5 tahun sebelum dan sesudah setiap peristiwa deregulasi. Seperti dalam Jayatratne dan Sraham, di sini dia mengecualikan Delaware dan South Dakota dari sampel karena adanya insentif pajak unik yang menghilangkan plafon riba untuk menarik bank kartu kredit. 13 deregulasi terjadi sebelum periode sampel. Kemudian kita lihat apa saja related literatur yang berhubungan dengan bahasan artikel ini. Yang pertama berawal dari Jayatratne dan Sraham. Deregulasi bank branching telah digunakan sebagai sumber variasi eksogen dalam akses perbankan dalam berbagai studi akademis. Literatur terkait menunjukkan bahwa bank menjadi lebih efisien setelah dilakukan deregulasi. Dan beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa pasar perbankan berkonsolidasi setelah diadakannya deregulasi perbankan. Nah, kemudian Clark menemukan bahwa deregulasi bank meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek. Studi Jayatratne dan Strahan tahun 96 menemukan adanya heterogenitas dalam pengaruh deregulasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Wall tahun 2004 mengontrol efek regional dan menemukan bahwa efek deregulasi bervariasi antar wilayah. Selain itu, Freeman membandingkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang dideregulasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan menemukan bahwa negara-negara yang diregulasi ketika perekonomian mereka terus-menerus berkinerja buruk dibandingkan dengan perekonomian nasional. Kemudian Huang tahun 2008 membandingkan kinerja ekonomi kabupaten yang berdekatan di kedua sisi perbatasan negara dan menemukan bahwa hanya 5 dari 23 peristiwa deregulasi dalam sampelnya yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan secara statistik. Hasil yang kontras dalam literatur membiarkan perdebatan terbuka untuk penyelidikan untuk pengujian-pengujian lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data melalui statistik, bagaimana hasil dari penelitian itu dapat disimpulkan di dalam sebuah conclusion dalam artikel ini, di mana berdasarkan hasil dari penelitian pada artikel ini, maka makalah ini ternyata dapat memberikan wawasan baru tentang dampak ekonomi dari deregulasi percabangan bank. Di sini para penulis mendokumentasikan bahwa efek rata-rata deregulasi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari perkiraan sebelumnya, dan secara statistik tidak dapat dibedakan dari 0,5 tahun setelah deregulasi. Hasil ini menunjukkan bahwa jika regulator menetapkan peristiwa dan deregulasi secara acak, rata-rata tidak akan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara statistik untuk setidaknya 5 hingga 8 tahun pertama.
Nah, dalam penelitian ini para penulis mendokumentasikan heterogenitas yang signifikan dalam efek perlakuan regulasi percabangan bank tingkat negara bagian pada pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan heterogenitas ini untuk mengeksplorasi mekanisme yang melaluinya pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Kontrafaktual sintetis memungkinkan kita untuk mengidentifikasi efek treatment yang heterogen dan saluran sebab akibat dari regulasi percabangan bank pada pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam penelitian ini para penulis memajukan literatur dengan menggunakan kontrafaktual tingkat negara bagian yang kredibel untuk mendokumentasikan efek perlakuan yang heterogen dan untuk mengidentifikasikan saluran di mana deregulasi menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jadi demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk review jurnal kali ini mengenai hubungan antara deregulasi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam kasus di sini adalah negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Semoga hasil dari review ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai deregulasi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.